Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan bisa bertafaqquh fid din, duduk sejenak untuk lebih mendalami dari hak-hak Allah Azza wa Jalla, yang dimana di pertemuan kali ini alhamdulillah kita memasuki dari bab yang ke-28, yang dimana bab sebelumnya kita telah mengambil dari bab apa yang datang dari para penyihir dan yang semisalnya, bahwasanya siapa yang mendatanginya tidak diterima salatnya selama 40 hari, dan jikalau membenarkannya maka dia kufur terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelakunya dipenggal oleh pemerintah. Kemudian bahwasanya para penyihir ini memiliki beberapa bahasa, terkadang kuhan, terkadang munajjim, terkadang rumal dan selainnya. Kemudian kita telah membahas juga masalah an-nushrah, yaitu mengangkat sihir dengan sihir. Bahwasanya ini terjadi perselisihan pendapat, tapi yang terkuatnya sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim, bahwa ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau mengandung kesyirikan tidak dibolehkan. Akan tetapi kalau dengan metode yang untuk memperbaikan, tidak ada pelanggaran syar'i, maka itu ya dibolehkan. Kan tetapi ruqyah syar'iyah itu jauh lebih utama. Nah, dan itulah yang dimaksudkan sebagaimana dari ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian di bab ini kita memasuki bab ma jaa'a fit tatayyur, apa yang datang akan tatayyur. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ta'iruhum, nah, jadi surat ini berada dalam surah Al-A'raf ayat 131 yang kata Allah Azza wa Jalla, ala innama ta'iruhum indallahi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Bahwasanya ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, masalah tatayyur ini dianggap oleh orang Arab, ya, itu menentukan nasib. Misalnya kalau dia ingin berdagang, dia akan melemparkan dari seekor burung di depan pintunya. Kalau misalnya burungnya lari ke kanan, menunjukkan apa?
dia akan beruntung. Dia tentukan nasibnya di situ. Makanya dikatakan thair. Thair itu burung. Kalau lari ke kiri itu menunjukkan kerugian, sehingga apa? Dia batalkan kepergiannya. Nah, sehingga dia menentukan nasibnya di situ. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan mereka tidak memahami. Bukan di situ. Nasib mereka bukan di pada burung itu, tapi nasib mereka apa yang di sisi Allah. Ya. Maka dari itu orang yang berbahagia siapa yang telah dicatatkan kebahagiaannya di dalam perut ibunya. Bukan dengan hal-hal yang seperti itu. Wa qawlu ta'irukum ma'akum. Dan mereka berkata sesungguhnya nasib-nasib kalian itu bersama kalian. Ya, sebagaimana bahwasanya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah diri mereka sendiri. Akan tetapi dibawa kehendak Allah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada adwa, wala tiarah, tidak ada tiarah, wala hammah, tidak ada hammah, wala safar, dan tidak ada safar. Adwa, tidak ada keyakinan adanya penyakit penularan. Adwa ini adalah penyakit yang menular. Jadi tidak ada penyakit yang menular. Ya. Maka dari itu kita bertanya, kenapa pada COVID? Kenapa pada cacar? Makanya di riwayat lain kata Nabi, iya kalau penyakit itu menular, lalu orang yang pertama siapa yang tularkan? Dan Nabi kalau begitu, orang yang pertama siapa tularkan? Artinya di sini ada penyakit, dia tidak menular dengan sendirinya, tapi dia tetap menular atas izin Allah. Ya, maka dari itu kita melihat ada orang sakit dalam satu rumah. Apakah semua pasti kena gara-gara tularannya? Belum tentu. Ada yang terkena, ada yang tidak. Menunjukkan bukan penyakit itu yang menular. Walaupun penyakit menular bagaimana. Tapi kalau Allah tidak menghendaki penyakit itu menular kepada si fulan, terjadi? Tidak. Artinya menularnya itu atas izin Allah. Tidak ada yang menular dengan sendirinya. Itu yang dimaksudkan. Wala tiarah. Dan tidak ada juga tiara. Tiara itu menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal. Seperti tadi. Kisah orang-orang Arab kalau mau apa? Berdagang. Dia tidak jadi pergi berdagang kalau burungnya lari kemana? Ke kiri. Karena dia anggap itu sial. Ini tidak ada. Dalam Islam tidak dianggap itu. Dalam Islam, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kita sudah tekad dalam suatu perkara, suatu amalan, suatu kebaikan, maka bersandarlah kepada Allah. Itu dalam Islam. Kebaikan semangat dalam pertimbangan. Kalau sudah tekad bulat, lakukan. Kemudian tawakal kepada Allah. Itu cara dalam Islam. Kemudian wala hammah. Hammah itu keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi. Reinkarnasi ya. Seperti orang-orang Barat, orang-orang Cina. Yang dimana reinkarnasi ini mereka anggap ya yaitu tidak ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah kepercayaan bahwa roh seseorang akan terlahir kembali ke dalam tubuh lain setelah kematian. Jadi misalnya ada orang sudah meninggal. Ya. Hari kuliah
Ya. Apakah itu yang betul-betul ada? Banyak tidak. Itu adalah syaitan yang menyerupai si fulan. Jadi tidak ada istilah orang yang sudah mati hidup kembali. Tidak ada. Adapun Ustaz, bagaimana itu pain dengan mati suri? Ya, nah itu mati suri belum mati yang sebenarnya. Ada istilah medisnya. Kalau ada orang sakit, tiba-tiba detak jantungnya berhenti, kemudian hidup, itu disebabkan apa? Suatu penyakit. Bukan karena kematian. Karena kata para ulama, al-mautu mautan, wal hayatu hayatan. Kematian itu hanya 2 kali. Yaitu sebelum kita tidak ada, itu namanya kematian. Dulu kita, misalnya, saya umur 30 tahun. 31 tahun yang lalu saya ada? Tidak ada, itulah mati. Kemudian kehidupan itu juga 2 kali. Kemudian saya hidup, itulah kehidupan pertama. Setelah itu saya mati, itulah kematian yang kedua. Ini nanti kalau saya meninggal, itulah kematian yang kedua. Kemudian dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalan. Itulah kehidupan yang kedua. Tidak ada lagi setelahnya. Ya, maka disitulah apa? Kehidupan yang abadi. Apakah kita berbahagia di surga atau tersiksa di neraka? Hanya 2. Ya, Allah jadikan kita kekal. Maka dari itu, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, Allah datangkan seekor gibas, seekor kambing, seekor domba yang diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Yang kemudian Allah memanggil kepada seluruh penduduk surga, penduduk neraka, dan mengabarkan kepada mereka, apakah kalian tahu ini? Naam, mereka tahu. Inilah al-maut, inilah kematian. Kemudian kematian ini dipenggal, dibunuh. Kemudian kata Allah, tidak ada lagi kematian setelahnya. Ya, ini dalam hadis yang sahih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala safar. Tidak ada lagi safar. Safar itu menganggap bulan Safar sebagai bulan haram atau keramat. Jadi ini juga diantara keyakinan apa? Orang-orang Arab jahiliyah. Bahwasanya bulan Safar bulan keramat. Sama keyakinan kita ya di Indonesia. Ada yang mengatakan kayak ini bulan Syaban. Orang tua kita berkeyakinan kalau mau masuk begini, ya ada yang menganggap bahwasanya ini tidak bagus menikah. Ini namanya bulan tercepi. Ya, bulan yang terjepit, terhimpit. Tidak bagus. Ya, Allahu Akbar. Segala sesuatu kalau kebaikan dan dibutuhkan, apalagi kalau dia tidak menikah, dia terjatuh dalam zina dan dia dimudahkan untuk menikah dan mampu menikah, maka itu yang dilakukan. Ya bahkan kata Imam Ahmad, seandainya saya seandainya memiliki waktu, misalnya meninggal ini istrinya ini malam, maka dia menikah di esok hari. Saking pentingnya. Nah, kemudian kata Zada Muslim dan ditambah juga dalam riwayat Imam Muslim, wala nau'a wala nau'ah wala safar. Wala nau'ah, nau'ah ini yaitu seseorang berkeyakinan tidak ada bintang tertentu penyebab turunnya hujan. Jadi nau'ah ini bahwa dia berkeyakinan adanya bintang tertentu yang menunjukkan apa? Turunnya hujan. Ya biasa kita kalau mau hujan dilihat bintang. Kalau ada bintang berarti tidak turun. Kalau tidak ada bintang berarti apa? Hujan. Ini juga termasuk. Hujan ada bintang, tidak ada bintang. Kalau Allah menginginkan hujan. Coba lihat di siang hari. Ketika turun hujan, ada muncul bintang? Tidak ada. Naam. Dan termasuk juga wala gul. Tidak ada juga yang dinamakan apa?
gul. Yang dimana kalau gul ya pengaruh dari tanda bahaya karena suara burung. Kalau gul suara burung. Naam. Coba siapa yang memiliki pulpen? Yang coba ambil atau pensil atau pulpen. Jadi kita perhatikan ikhwan, kalau adwa tadi apa? Ya, penyakit yang menular. Kita tanda ya. Al-adwa adalah al-marad al-muntashir. Kemudian tiarah. Apa tiarah? Yaitu menganggap sial dari ya jenis burung atau yur. Kemudian wala hammah. Adapun hamma apa tadi? Reinkarnasi. Yaitu apa? Kepercayaan bahwa roh seseorang akan terlahir kembali. Ya. Wujudil haya ba'dal maut. Kemudian wala safar. Kalau safar tadi apa? Ya. Anna sahrus safar. Jayyid. Naam. Kemudian wala nau. Apa tadi kalau nau? Adanya bintang. Anin najm. An-nau adalah nusulil matar bin najmin khas. Nusulil matar bin najmin khas. Wala gul. Wala gul. Apa ini gul? Gul adalah ya ta'sir at-tayr, pengaruh dari burung. Entah karena dia adanya suara, misalnya kayak kita. Sama dengannya ya, kalau ada cicak menunjukkan tandanya misalnya adanya sial. Kalau muncul burung gagak menunjukkan apa? Mau kebakaran. Dan semisalnya. Ta'sirut tayr ya bisautihi alat darar. Naam. Kemudian yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walahuma an Anas, dan dari keduanya juga dari Anas Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu. Tidak ada adwa. Apa tadi adwa? Penyakit yang menular. Wala tiyara, tidak ada tiyara. Apa tadi? Tatayyur. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan saya ditakjubkan dengan al-fa'lu, optimis. Ya, jadi seorang muslim itu selalu optimis, bukan pesimis. Ya, jadi misalnya kalau kita sakit, kita harus berkeyakinan bahwa insyaallah sembuh ya ini, insyaallah baik-baik ya ini. Ya, selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu yang didahulukan seorang muslim. Bukan ya dari ucapan-ucapan buruk, tidak ini, ini, enggak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan berkata para sahabat, wa mal fa'lu? Apa itu fa'lu ya Rasulullah? Qal al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu adalah kalimat yang baik. Insyaallah baik-baik ya ini.
Insya Allah tidak ji ini. Ya, sehat ja ini. Sukses ji ini insya Allah. Itu namanya apa? Al-fa'lu. Apa tadi al-fa'lu? Kalimat yang baik. Ya, berprasangka baik, berucap yang baik. Ya, insting yang baik. Ya, ini. Kemudian wali Abi Daud bisanadin sahih. An Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala dzukiratit tiyarah inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang tiara di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuhal fa'lu. Yang terbaiknya adalah fa'lu. Apa tadi fa'lu? Ya, perkataan yang baik. Wala naruddu musliman, dan kami tidak menolak seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an. Jikalau salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia benci, maka hendaknya dia berucap, ya Allah, tidaklah datang kebaikan kecuali darimu. Wala yatba'u sayyi'at illa an, dan tidak ada yang mampu menolak keburukan-keburukan kecuali dirimu. Misalnya turun hujan, manfaat. Turun manfaat. Siapa yang kasih turun? Allah. Tersebar penyakit, mudarat. Tercegah mudarat, siapa yang cegah? Allah. Kalau dia tersebar, siapa yang izinkan tersebar? Allah juga. Makanya wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali dan kekuatan kecuali atasmu. Ya, kenapa begini diajari dalam kitab Tauhid? Agar seseorang menggantungkan segala usahanya, segala ketakutannya hanya kepada Allah. Ya, karena kebaikan dan keburukan di tangan siapa? Allah. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati anak kecil. Ya, dikabarkan, "Lastama'al insu wal jinnu ayyanfa'uk la yanfa'uka illa ma kataballahu lak." Seandainya berkumpul seluruh penduduk langit dan bumi dari kalangan jin dan manusianya, ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaatmu kecuali apa? Apa yang Allah tetapkan padamu, tuliskan untukmu. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi dari jin dan manusianya berkumpul ingin membahayakanmu, tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepadamu. Ya, rufi al-qalam wa jufifas suhuf. Sesungguhnya pena telah terangkat, tinta telah kering. Di sini kalau orang bagus keyakinannya ini, dia akan menjadi seorang pemberani, tidak menjadi pecundang. Ya, walaupun 1000 anak panah di depannya, dia tidak akan lari dari medan perang. Kenapa? Kalau ini biar lagi 1000 langsung busurkan. Kalau Allah tidak, ya, tapi jantung kau ada 1000 kau maju begini. Maksudnya tetap berusaha untuk menghindar, tapi ya harus di atas keyakinan bahwa itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Karena tidak semua penyebab menjadi apa? Menjadi masalah. Coba lihat Nabi Ibrahim. Sebenarnya asal api apa? Membakar. Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Kenapa? Allah tidak izinkan. Nah, asal seseorang terjatuh, patah kalau dari ketinggian dilempar melalui ketapel, jatuh, patah, terluka. Tapi Nabi Ibrahim patah dan terluka? Tidak. Asal seseorang kalau masuk dalam perut ikan, tenggelam dalam kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan, mati nih? Mati nih, di mana mau bernafas? Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak. Nah, ini semua ya kita diperlihatkan dari tanda-tanda itu bahwasanya segala kebaikan dan keburukan biadillah, di tangan Allah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Apa tadi marfu? Sampai kepada Nabi. At-tiyaratu syirkun. Tiara itu kesyirikan. At-tiyaratu syirkun.
Nabi ulangi. Ya, tiara itu menganggap dari burung ini misalnya kalau terjadi begini sial, itu adalah kesyirikan. Menduakan. Wa ma minna illa, dan tidaklah kami dari kami kecuali walakinnallaha yudhibu bittawakkul. Akan tetapi Allah mengangkatnya dengan apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Yakini bahwasanya tidak ada manfaat yang akan menimpa seorang hamba atau mudarat yang mencegah pada diri seorang hamba kecuali apa? Atas izin Allah. Makanya sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa sahahahu. Wa bayyana anna akhir min qawli Ibnu Mas'ud. Dan ya dijelaskan bahwasanya di antara lakinnallaha yusbu bitawakkal ini adalah ucapan dari Ibnu Mas'ud. Wali Ahmad min hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhu man raddat tiyaratu min hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang mengembalikan hajatnya dengan tiarah, itu jadi kalau ada hajatnya mau pergi misalnya mau pergi menjual dengan apa? Dia tiara, dia lempar burung. Oh ini kalau begini untung, kalau begini ini. Faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Qalu fama kaffaratu dzalik? Apa kafaratnya kalau ada yang melakukan itu? Qal antakula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kalau ada begini, kafaratnya hendaknya dia lakukan apa? Dia berdoa bahwasanya tidak ada kebaikan ya Allah kecuali kebaikan darimu, bukan dari burung. Kalau muncul ada menunjukkan ada begini, menunjukkan ini baik, tidak. Harus dilawan dari dalam diri bahwa kebaikan semua datangnya dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tiarah, ya, sial, celaka, keburukan kecuali dari Allah. Segala sesuatu di tangan Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang mengatur segala sesuatu kecuali siapa? Allah. Ya, ini. Walau min haditsil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, dan ada juga dari hadis Fadl bin Abbas, innama tiyaratu ma amdak aw raddak. Sesungguhnya tiara itu apa yang amdaka, nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meramalkan hal-hal yang buruk, yaitu sesuatu yang akan membuatmu terus maju atau yang membuatmu membatalkannya. Ya, jadi kalau ada misalnya kalau begini aja mau kau dulu deh. Oh, kalau begini maju mak deh. Itu tadi. Orang Arab bagaimana kebiasaannya dulu? Kalau mau pergi berdagang, lempar burung. Kalau belok kanan menunjukkan keuntungan dia lakukan. Tapi kalau belok kiri dia tinggalkan. Nah, ini termasuk apa? Tiara. Sama dengan kita, ya. Kalau orang tua kita dulu kalau makan baru jatuh piring pecah, dilarang keluar. Dilarang keluar. Karena itu menunjukkan apa? Sial. Nah, ini sama jenisnya. Al-ibratu bil maqasid wal ma'ani laisa bil alfaz wal ma'ani. Ibrah itu dengan maksud dan tujuannya sama. Ya, itu menganggap sial sesuatu itu. Padahal hal yang pecah begitu hal yang lumrah. Ya. Itu sama. Cuma bedanya kalau orang terdahulu dengan burung, kalau kita dengan piring. Sama kalau misalnya mau keluar rumah tertabrak kita punya kaki. Jangan kau keluar rumah, berarti kau itu. Kalau keluar rumah misalnya tabrak kucing. Jangan kau pergi. Kau itu. Ada begitu? Nah, itu semuanya sama.
Intinya menganggap sesuatu, ya, mendatangkan kesialan, mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada bab ini dulu, satu bab yang kita ambil karena bab ini panjang. Inti pelajaran yang bisa dipetik, pendek bab setelahnya. Kita ambil bab setelahnya. Inti pelajarannya bahwasanya segala kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, seseorang tidak boleh meyakini adanya apa? Penyakit yang menular, adanya tiara, kemudian apa juga? Adanya reinkarnasi, bahwasanya ada hidup yang kayak begitu ya. Kalau mati nih misalnya muncul kini, tidak boleh. Kemudian juga tidak ada juga menganggap bulan-bulan hari-hari tertentu yang sial, ya. Misalnya gara-gara itu tidak menikah, gara-gara itu tidak mau buka perdagangan dan seterusnya. Dan tidak ada juga yaitu menganggap kalau ada muncul bintang ini berarti mau turun hujan atau tidak jadi turun hujan dan seterusnya. Dan tidak ada juga kalau ada suara ini berarti begini, ada suara begini kayak tadi ya. Kalau datang misalnya suara burung gagak menunjukkan begini, kalau datang suara cicak begini. Ya biasa wali tokke kak. Betul kita. Kan biasa begitu kan? Nah, ini semuanya ini dilarang di dalam Islam. Yang dianjurkan dalam Islam sifat apa? Optimis, al-fa'lu. Jelas? Baik sangka, tawakal. Nah, kemudian bab maja'a fit tanjim. Bab apa yang akan datang tentang perbintangan. Qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Bukhari dalam sahihnya, qala Qatadah dari Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum lis-salas. Allah menciptakan bintang ini untuk 3 perkara. Zinatan lis-sama, menjadi perhiasan bagi langit, warujuman lisyayatin, menjadi apa? Panahan-panahan untuk para syaitan, wa alamati yuhtada biha, dan menjadi alamat-alamat, menjadi petunjuk bagi dirinya. Ini khususnya apa? Para musafir, orang-orang yang berada di atas kapal, dia tahu karena ada bintang, tidak ada tempat terbitnya kecuali di situ. Itu ada pelajarannya khusus. Ya misalnya ada bintang, pernah antum lihat ada bintang lebih terang dibanding yang lain? Ada? Nah, ada itu nama jenis-jenis bintang, ada bintangnya ini modelnya begini, ini menunjukkan arah utara, ini menunjukkan arah barat, ini menunjukkan arah timur, ini menunjukkan, ada pelajarannya. Orang-orang pelaut biasanya ini lebih tahu. Tapi itu ada ilmunya. Kalau muncul bintang ini berarti ini. Itu bukan ya. Itu bukan seperti yang tadi yang kita bahasakan. Ya, tapi dia hanya sebagai apa? Penunjuk arah. Naam. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, barang siapa yang memalingkan dari maknanya dari selain ini, akhta'a, maka dia terjatuh dalam kesalahan. Jadi bintang itu hanya 3. Bukan bintang, kalau bintang ini dengan bintang ini berarti berjodoh. Kalau bintang ini berarti dengan bintang ini apa? Bagus rezekinya. Ini melampaui batas dari 3 makna tadi. Melampaui, maka dia pasti kesalahan. Intinya masalah perbintangan hanya 3 maknanya. 1, apa tadi? Perhiasan untuk langit. 2, panah untuk setan. Tapi ini dulu sebelum turun ayat. Makanya di dalam surah Al-Jin ya itu menjelaskan rujuman lisyayatin, bahwa dia akan menjadi apa? Panah setan. Tapi setelah itu mereka apa? Tidak ada lagi tempat untuk naik. Sudah ditutup. Ya ketika turun ayat itu. Jadi sekarang jangan ada anggap kalau misalnya ada kayak bintang jatuh, berarti dipanah setan. Sama dengan keyakinan orang Syiah. Na'udzubillah. Kalau muncul guntur, berarti marah ini Ali bin Abi Thalib. Cambuknya ini. Nah cambuk para malaikat. Nah cambuk Allahu Akbar. Ini keyakinan yang mungkar. Ya banyak dari kurofat. Sama dengan pemahaman orang-orang sufi. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada yang memaknai perbintangan selain dari makna 3 ini, apa? Dia terjatuh dalam kesalahan. Wa ada'a nasibuhu, dan dia menantarkan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia memiliki sifat berlebihan apa yang dia tidak di atas ilmu padanya. Ya, termasuk diantaranya juga biasa bintang-bintang ini dijadikan sihir.
seperti di masa Nabi Musa alaihissalam, ya bintang-bintang namanya. Seperti yang terjadi di masa Nabi Yusuf alaihissalam, dia main dengan bintang-bintang dan seterusnya. Ini juga ada dalam ilmu-ilmu masalah sihir. Wa kariha Qatadah, dan dibenci oleh Qatadah. Sekali lagi kalau ulama salaf mengatakan kariha bermakna apa? Haram. Ya, dan Qatadah mengharamkan ta'allama manazil qamar. Ta'alluma manazilil qamar, yaitu mempelajari dari tempat-tempat bulan. Oh, kalau bulan ini berarti begini, kalau bulan begini tempatnya di sini berarti begini. Itu dilarang, diharamkan. Walam yurahhidu Ibnu Uyainah bih, dan Ibnu Uyainah juga tidak memberikan keringanan akan itu. Dzakara harbun anhuma, dan ini juga di apa? Disebutkan tentang diperanginya hal tersebut. Ya, mereka memerangi tentang orang-orang yang menyelisihinya. Warakhadha fit ta'allumil manadil Ahmad wa Ishaq. Tapi sebagian ulama ya memberikan keringanan mempelajari dari tempat-tempat bulan ini. Ya, yang di mana Imam Ahmad dan Ishaq. Kemudian an Abi Musa, hadis yang terakhir, radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhulul jannah. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang tidak akan masuk ke dalam surga. Mutminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqum bis-sihr. Ya, orang yang mutminul khamar, orang yang pecandu. Mutminul khamar, pecandu khamar. Pokoknya kalau tidak minum tidak jadi malamnya. Yang kedua waqati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Wa musaddiqum bis-sihr, orang yang membenarkan sihir. Ini tidak akan masuk surga. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, 3 golongan. Apa tadi? Pecandu khamar, pecandu suka mabok. Yang kedua pemutus silaturahim. Yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih. Ini yang bisa kita berikan, inti faedah yang bisa kita petik, bahwasanya masalah perbintangan itu fungsinya hanya 3: menjadi perhiasan bagi langit, menjadi panah dari panah setan, tapi terdahulu, sekarang tidak lagi, karena setan tidak diberikan apa lagi? Kemampuan, diberikan jalan, sudah tertutup untuk melihat hal tersebut, mengambil dari hal tersebut. Ya, kemudian dia menjadi apa? Penunjuk jalan bagi para musafir. Kemudian sebagian ulama kalau masalah dari tempat-tempat perembulanan itu ada yang mengharamkannya, ada juga yang membolehkan kalau hanya sekedar mengetahui. Dan ada 3 kelompok yang tidak akan masuk ke dalam surga: seorang yang suka mabuk, kemudian seorang yang senantiasa memutus silaturahim, dan seorang yang membenarkan apa? Sihir. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.